Yang kedua, apa itu daerah otonom? Yang ketiga, mengapa ada otonomi daerah? Yang keempat, landasan hukum otonomi daerah. Yang kelima, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari pemerintahan pusat. Yang keenam, asas-asas pelaksanaan otonomi daerah dari pemerintahan daerah. Yang ketujuh, tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Yang kedelapan, prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Itulah poin-poin besar dari otonomi daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari otonomi daerah tersebut. Yang pertama, pengertian otonomi daerah. Istilah otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti hukum atau aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengapa ada otonomi daerah. Karena sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang selama ini atau sebelum era reformasi bersifat sentralistik telah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan hukum otonomi daerah. Landasan hukum ini dibagi atas 3 macam. Yang pertama, pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari pemerintahan pusat. Asas-asas ini dibagi atas 3 macam. Yang pertama, asas sentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga pada akhirnya menjadi urusan pemerintahan daerah. Yang kedua, asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan kepada instansi vertikal wilayah tertentu. Selanjutnya, asas tugas pembantuan atau Medbewin, yaitu
penugasan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, atau dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten, kota, desa, atau dari pemerintahan kabupaten, kota kepada pemerintahan desa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asas-asas pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah. Asas-asas ini dibagi atas 3 macam juga. Yang pertama, otonomi luas, yaitu kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan yang oleh undang-undang ditetapkan tidak menjadi wewenang pemerintahan daerah. Yang kedua, otonomi nyata, yaitu keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan untuk tumbuh dan berkembang di daerah. Yang ketiga, otonomi yang bertanggung jawab, yaitu perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah sebagai wujud tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan otonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan ini saya bagi atas 5 macam. Yang pertama, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat, mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Prinsip-prinsip ini saya bagi atas 5 macam. Yang pertama, memperhatikan aspek demokrasi, keadilan pemerintahan, potensi, dan keragaman daerah. Yang kedua, didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. Yang keempat, harus meningkatkan kemandirian daerah otonom serta di dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif. Yang kelima, harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah atau penulisan dalam PPT, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.